Bunda itu kalau siang begini ya suka yang seger-seger ya, seperti es campur atau es krim. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kalau dia ngomong aku males makan, nah itu aku males diberi masukan, nasihat. Nah, analoginya itu seperti itu. Nah, kenapa? Karena makanan ini baik. Baik itu maksudnya apa? Baik untuk tubuh. Nasihat itu baik untuk hati. Jadi kalau orang ini males makan, berarti orang ini males diberi nasihat. Ya sama, orang yang hobinya makan biasanya males diberi masukan, males diberi nasihat, karena makannya dia itu kan nafsu. Jadi orang yang mau diberi nasihat, dia itu makan itu mengukur ya, bukan orang diet ya. Orang diet itu ngukur makanannya karena memang pingin tubuhnya bagus ya. Jadi orang ini makan, dia mengukur makanan itu karena memang nggak termasuk orang yang diet tadi, karena memang dia tuh diberi nasihat itu mau. Jadi orang yang diberi nasihat mau, saya ulangi ya, orang yang mau diberi nasihat dengan otomatis orang itu mau memilih makanan. Kemudian mengaturnya ya, oh makanan ini aku laparnya sekian, insya Allah cukup lah ya kalau makan sekian. Ya biasanya seperti itu. Jadi orang males makan sama dengan males diberi nasihat. Orang yang berlebihan makan juga males diberi nasihat. Orang yang makannya ditata, diatur, makan sekian, aku laparnya sekian, ya insya Allah cukup makan sekian, diatur seperti itu, bukan karena diet ya, tapi karena memang diatur ya betul-betul ngukur, karena laparnya sekian. Itu biasanya orangnya itu mau diberi nasihat, karena dengan otomatis nanti seperti itu orangnya itu ngukur ya. Oh enggak semua makanan dimakan, apa-apa dimakan, ya enggak seperti itu. Jadi berlebihan makan ya enggak boleh, males makan ya enggak boleh. Jadi males makan itu melambangkan memang orang itu males diberi nasihat. Banyak makan ya melambangkan orang itu males diberi nasihat, karena makannya dia itu ya karena nafsu. Tapi kalau orang itu makannya diatur, makannya sekian, biasanya orang itu mau diberi nasihat. Ini ada pertanyaan, Bunda, dulu pernah aku melihat orang meninggal itu sangat takut, dan takutnya itu berlebihan, dan itu terus menerus sampai sekarang. Kalau melihat orang meninggal itu sampai nggak mau keluar rumah karena sangat takut. Lama-lama di kepala terasa berat, dan lama-lama ada yang membisikkan di telinga, jangan makan pakai piring itu nanti mati, jangan makan pakai itu nanti mati, ya seperti itu. Ini kalau dari sisi akhlak apakah yang harus diperbaiki? Jadi orang itu terlalu berani mati yang nggak boleh, terlalu penakut yang nggak boleh, yang sedang-sedang saja. Jadi kalau melihat orang mati ya yang sedang-sedang saja, jangan terlalu takut. Dengan kematian itu jangan terlalu berani dan jangan terlalu takut. Ya kalau terlalu takut itu nanti efeknya ya seperti itu tadi. Setiap takut, melihat orang mati takut, biasanya ada makhluk Allah yang namanya jin itu masuk ke kepala, dan itu terus menerus. Setiap orang itu melihat orang mati takut, terus beberapa hari lagi melihat orang meninggal ya takut. Itu nanti lama-lama kepalanya tuh terasa berat karena numpuk di situ ada jin yang masuk. Jadi
cara doanya itu sebenarnya gampang ya. Ini karena pernah ada orang yang model begini ini ya. Ya dulunya tuh sangat takut. Ya karena yang meninggal itu ya ibunya, ayahnya, saudaranya. Gara-gara makan itu terus dia menyaksikan terus kok meninggal dunia ya. Dianggapnya tuh ya makanan itu yang menyebabkan mati. Padahal kalau orang itu sudah waktunya meninggal ya meninggal. Bukan karena makan ini, makan itu, bukan. Jadi dia tuh takutnya berlebihan, ya itulah yang menyebabkan jin itu masuk ke kepala. Lama-lama kan berat, kepalanya tuh terasa berat. Dan lama-lama kalau itu terus menerus, setiap melihat orang mati itu takut, sangat takut. Ya lama-lama ada bisikan, jangan makan pakai piring itu, nanti kamu mati. Jangan makan itu, nanti mati. Biasanya ada bisikan seperti itu. Nah, dulu pernah orang itu mengalami seperti ini. Setelah mohon ampun di titik kesalahannya, berdoa, minta diberikan kesembuhan. Cara doanya seperti ini. Ya Allah, kalau dulu aku sangat takut terhadap kematian, jika itu salah dan dosa di hadapan-Mu, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Istighfar terus-menerus sebanyak-banyaknya di titik kesalahannya. Mohon ya Allah, sembuhkanlah aku dari penyakit ini. Karena kepalanya itu terasa berat dan itu bertahun-tahun. Ya, orang yang model begini nih kalau dibawa ke dokter ya nggak selesai-selesai ya, karena masalahnya itu ya cuma itu. Allah tuh mengingatkan bahwa terlalu berani terhadap kematian ya nggak boleh, terlalu takut ya nggak boleh. Ya kalau melihat orang meninggal itu ya yang biasa-biasa aja ya. Jadi cara mohon ampunnya tuh seperti itu ya. Yang dulunya tuh kepalanya berat ya alhamdulillah ya. Mulai diberi ringan, yang dulunya tuh kepalanya terasa jendel ya. Mulai diberi ringan ya, kalau sudah mulai ringan insya Allah proses kesembuhan dari Allah Ta'ala itu mulai diberikan. Biasanya seperti itu. Ya rata-rata ada orang pernah mengalami seperti itu. Cara mohon ampunnya seperti itu ya Allah itu memberikan kesembuhan ya. Dan tidak takut lagi melihat orang mati itu ya biasa-biasa aja. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.